Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Fauzia dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah filsafat yang bertema menerangkan pragmatisme dan realisme modern. Pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata bahasa, yaitu pragma yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai, tanpa mau berpikir panjang dan tanpa mau melalui proses yang lama. Berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Ciri-ciri pragmatisme yaitu: 1. Memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Yang kedua, apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. George R. Knight, 1982. Contoh pragmatisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa terlihat pada konsep permainan bola. Permainan bola yang hanya bertujuan untuk menghasilkan skor atau gol tanpa mempertimbangkan metode ataupun teknik bermain seperti menyerang atau bertahan. Pandangan pragmatisme yaitu ada metafisika. Pragmatisme seluruhnya membeberkan pada pendekatan empiris, yaitu semua apa yang dapat dirasakan itu benar, artinya akal, jiwa, dan materi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada epistemologi. Corak dari pragmatisme adalah konsep kegunaan, mengaruh kepada sains dan bukan metafisik. Dan pragmatisme cenderung kepada kepercayaan. Hal yang perlu diketahui oleh pragmatisme adalah bersifat pribadi dan tidak diberitakan. Dan jika ada hal yang sangat dibutuhkan untuk diberitakan, maka harus diberitakan, akan tetapi tidak ada yang sepihak hingga kebenaran akan selalu bersifat valid dan jujur. Yang ketiga ada aksiologi. Pandangan pragmatisme tentang nilai itu adalah relatif atau situasional. Kaidah normal, kaidah moral, dan etika itu tidak tetap selalu berubah sesuai dengan situasi, waktu, tempat, persepsi masyarakat, dan juga pengaruh kemajuan iptek. Pendekatan pragmatisme terhadap nilai benar adalah benar salah, baik buruk itu didasarkan pada kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dan bukan didasarkan pada teori. Tokoh-tokoh pragmatisme. Menurut Carlos Saint-Pierre 1839, Carlos berpendapat bahwa apapun yang berpengaruh bila dikatakan praktis di beberapa waktu yang lain. Ia juga mengutarakan bahwa pragmatisme bukanlah sebuah filsafat, bukan teori kebenaran, dan bukan metafisika, melainkan adalah suatu cara untuk manusia dalam memecahkan masalah. John Dewey 1859-1952. Dewey berpendapat bahwasannya berfilsafat guna memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia. Ia juga menyatakan bahwa filsafat memberikan pengarahan dan filsafat tidak diperkenankan bahwa harus dalam ide-ide metafisik yang tidak praktis. Menurut William James, dia mengatakan secara singkat bahwa pragmatisme adalah aliran yang sudah kita ketahui berguna untuk mengukur suatu kebenaran konsep seseorang yang harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterapkan pada konsep tersebut. Pengertian realisme modern. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjukkan kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya bukan sekedar hayalan atau apa yang ada di dalam pikiran. Real menunjukkan apa yang ada. Reality adalah keadaan atau sifat benda yang real atau yang ada, yakni bertentangan dengan yang tampak.
Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Realisme modern adalah sebuah pemikiran yang lebih berorientasi pada hal-hal yang konkret. Segala yang eksis itu konkret. Kemudian yang konkret itu dijelaskan dengan pemikiran yang menggunakan logika dan eksperimen. Maka muncullah sains dengan sebagai kekuatan yang membongkar realitas itu. Jenis-jenis realisme itu ada realisme rasional. Realisme nasional dapat didefinisikan pada dua aliran, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Realisme klasik oleh Brubaker 1950 disebut humanisme nasional. Realisme klasik berpandangan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki ciri nasional. Rasional yaitu menurut pikiran dan pertimbangan yang logis atau menurut pikiran yang sehat atau cocok dengan akal. Yang kedua ada realisme religius. Realisme religius dalam pandangannya tampak dualistis. Ia berpendapat bahwa terdapat dua order yang terdiri atas order natural dan order supernatural. Kedua order tersebut berpusat pada Tuhan. Yang kedua ada realisme natural ilmiah. Realisme natural ilmiah menyertai lahirnya sains Eropa pada abad ke-15 dan ke-16. Realisme natural ilmiah mengatakan bahwa manusia adalah organisme biologis dengan sistem saraf yang kompleks dan secara inheren berpembawaan sosial atau social disposition. Apa yang dinamakan berpikir merupakan fungsi yang sangat kompleks dari organisme yang berhubungan dengan lingkungannya. Kebanyakan penganut realisme natural menolak eksistensi kemauan keras atau free will. Mereka bersilang pendapat dalam hal bahwa individu ditentukan oleh akibat lingkungan fisik dan sosial dalam struktur genetiknya. Apa yang tampaknya bebas memilih, kenyataannya merupakan suatu determinasi kausal atau ketentuan sebab akibat. Yang ketiga ada neorealisme dan realisme kritis. Selain aliran-aliran realisme di atas, masih ada lagi pandangan-pandangan lain yang termasuk realisme. Aliran tersebut disebut neorealisme dari Friedrich Brecht dan realisme kritis dari Immanuel Kant. Menurut pandangan Brecht, filsafat pendidikan hendaknya harmoni dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah hormat dan menghormati atas hak-hak individu. Pendidikan sebagai pertumbuhan harus diartikan sebagai menerima arah tuntutan sosial dan individual. Istilah demokrasi harus didefinisikan kembali sebagai pengawasan dan kesejahteraan sosial. Menurut Kant, semua pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semua menyadari pengalaman. Objek luar dikenal melalui indera, namun pikiran atau rasio atau pengertian mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut. Pikiran tanpa isi adalah kosong, dan tanggapan tanpa konsepsi adalah buta. Demikian katakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.